Pemirsa, jenazah penyerang Liverpool Diogo Jota dan adiknya Andre Silva yang meninggal dunia akibat kecelakaan telah berada di kampung halaman untuk dimakamkan. Ratusan warga dan pejabat negara Portugal hadir memberikan penghormatan terakhir untuk Jota dan adiknya. Ratusan warga memberikan penghormatan terakhir saat jenazah Diogo Jota dan adiknya Andre Silva tiba di kampung halamannya Sabtu pagi. Keduanya langsung disemayamkan di Kapel Gondomar yang berada di sebuah kota kecil di pinggiran Porto, Portugal. Upacara pemakaman akan dilangsungkan Sabtu sore waktu setempat. Suasana haru pun menyelimuti kapel tempat kedua jenazah disemayamkan yang dihadiri seluruh keluarga, kerabat, dan ratusan warga sekitar. Para pelayat mulai dari pelatih, pemain Liverpool termasuk Presiden Portugal Marcelo de Sousa, serta Perdana Menteri Luis Montenegro hadir langsung untuk memberikan penghormatan terakhirnya. André Villas-Boas yang juga presiden dari FC Porto yang hadir di lokasi menyebut kejadian ini merupakan kehilangan besar di dunia sepak bola termasuk Portugal. Jota merupakan simbol dari pemain terbaik yang berada di dalam lapangan dan luar lapangan. And I think this is now why you see this movement and this and all these people paying their tributes. That's why you have the movement happening in Liverpool at this moment, and this is something that these two boys deserve. We lose two great boys, but the family loses a lot more, and I know that they can overcome the pain. Pemakaman keduanya dilaporkan sempat tertunda beberapa jam akibat kepengurusan dokumen yang belum selesai. Pemberian penghormatan terakhir pun terus diberikan pada warga dan fans yang terus berdatangan langsung ke Kapel Gondomar. Pemerintah Provinsi Jakarta menggelar Panggung Budaya Jakarta dalam Warna di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Ya, event seni dan budaya Jakarta dalam warna digelar bersamaan dengan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sejumlah persiapan pun terus dilakukan oleh petugas. Gelaran Jakarta dalam warna akan dimeriahkan oleh atraksi dari 5.000 seniman pencak silat, 2.000 penari tradisional, dan penampilan artis ibu kota. Acara ini diharapkan mampu menjadi ruang kreatif bagi para seniman serta memperkenalkan keragaman budaya di Jakarta. Dan untuk melihat suasana Jakarta dalam warna, kita telah terhubung dengan rekan Amrina Rida di Bundaran HI Jakarta Pusat. Halo, selamat pagi Rida. Apa saja acara yang ditampilkan pada kegiatan Jakarta dalam warna pada hari ini? Iya, Cikal dan juga Galuh, benar sekali. Untuk di acara Jakarta dalam warna ini akan ada berbagai macam rangkaian acara, akan ada kirap dari berbagai macam pelaku ataupun juga seniman pencak silat, lalu juga penari-penari tradisional dan juga musisi-musisi lainnya. Dan untuk memeriahkan dan juga menuju kegiatan Jakarta dalam warna ini, sekarang kami di area Bundaran HI sudah mulai, tentunya sudah ada banyak sekali persiapan-persiapan. Wah, ini kita lihat terlebih dahulu situasinya. Juru kamera kami, Muhammad Hairudin, ini menunjukkan secara langsung situasinya bahwa sudah mulai terlihat adanya masyarakat yang datang dan juga tentunya para seniman-seniman, talenta-talenta muda yang juga ikut andil dalam kegiatan Jakarta dalam warna ini. Dan memang Galuh dan juga Cikal, untuk di kegiatan Jakarta dalam warna ini kan diselenggarakan bersamaan dengan adanya Car Free Day. Nah, kalau Car Free Day seperti kita ketahui bahwa baru akan dimulai begitu ya, untuk ditutup jalan itu sekitar pada pukul 6 pagi. Oleh karena itu memang untuk sekarang masih ada sejumlah kendaraan yang berlalu lalang di area Bundaran HI. Karena untuk jalannya nanti sepertinya juga akan ditutup sekira pada pukul 6 pagi, kurang lebih ada 5 menit lagi. Dan ini juga di belakang kami, ini ada adik-adik yang cantik-cantik sekali dan mereka sedang menyapa di kamera. Ini mereka nantinya akan tampil untuk memeriahkan acara Jakarta dalam warna. Dan juga seperti kita lihat bahwa sebagian besar dari penari-penari yang ikut ini adalah anak-anak kecil. Ini menjadi salah satu wujud nyata bahwa acara Jakarta dalam warna
Warna ini sebenarnya memang meriah sekali dan untuk semua kalangan, tidak hanya untuk orang dewasa namun juga untuk anak kecil. Dan juga Galuh dan juga Cikal, salah satu tujuan utama dari kegiatan Jakarta Dalam Warna ini tentunya adalah untuk memperkenalkan budaya ataupun juga keanekaragaman budaya ada di Jakarta, terutama adalah terkait dengan budaya-budaya Betawi. Oleh karena itu tadi kami sempat berbincang dengan adik-adik cantik di belakang saya ini bahwa mereka nanti akan menarikan koreografi terkait dengan adanya tari kreasi Betawi. Artinya memang tari kreasi ini ada tari modern yang nanti akan berkolaborasi dengan para pelaku ataupun juga seniman-seniman pencak silat. Kurang lebih ada 5.000 seniman pencak silat yang akan ikut dalam acara Jakarta Dalam Warna ini dan akan ada 2.000 penari-penari yang ikut berkolaborasi. Dan tentunya nanti memang belum disebutkan apa saja nanti atraksi yang akan ditampilkan karena akan menjadi surprise ataupun juga kado bagi masyarakat yang nanti akan datang di area Bundaran HI, dan juga nanti akan ada atraksi antara ondel-ondel yang berkolaborasi dengan marching band. Ini menarik sekali, menjadi hiburan bagi masyarakat Jakarta terutama di area Bundaran HI di Car Free Day pada hari ini. Nah, Cikal dan juga Galuh, yang menarik tentunya karena ini bersamaan dengan Car Free Day, acara Jakarta Dalam Warna ini gratis, bisa diikuti oleh masyarakat umum dengan mudah. Nanti cukup datang ke area Bundaran HI untuk acaranya digelar pada pukul 7 pagi. Nanti mungkin Cikal dan juga Galuh usai siaran bisa langsung menuju ke sini untuk melihat bagaimana sih kreasi-kreasi dari anak-anak ataupun juga seniman-seniman di sini. Sementara demikian kembali ke Anda, Cikal dan juga Galuh. Ya, Rida ngajak kita ke sana, dia mau unjuk kebolehan sepertinya di sana. Habis ini kita langsung nyusul ke sana ya. Habis ini nyusul, pengen lihat juga adik-adik cantik di belakangnya Rida. Iya, seru banget kayak. Terima kasih ya Rida atas laporannya langsung mengenai kegiatan di Jakarta pada pagi hari ini. Baik, kita menuju ke informasi berikutnya. Rangkaian kabel semrawut yang menjuntai di Jalan Soekarjo Wiryo Pranoto Gambir, Jakarta Pusat mengganggu dan membahayakan para pengguna jalan. Ya, bahkan sejumlah kendaraan berat harus menopang kabel secara manual agar tidak tersangkut. Pemirsa, truk molen ini terlihat harus memperlambat laju kendaraannya saat melintasi Jalan Soekarjo Wiryo Pranoto Gambir, Jakarta Pusat akibat rangkaian kabel yang menjuntai dengan sebagian kabelnya telah putus. Seorang kondektur harus naik ke atas truk untuk menopang kabel secara manual agar tidak tersangkut saat melintas. Rangkaian kabel campuran mulai dari kabel udara dan kabel utilitas ini diketahui telah terjuntai sejak 3 hari lalu. Sejumlah pemotor bahkan sampai terjatuh akibat menghindari koni yang diletakkan di tengah badan jalan sebagai penanda adanya kabel yang putus. Warga berharap pihak terkait dapat merapikan kabel ini agar tidak membahayakan pengendara yang melintas. Aksi kawanan pemalak sopir travel di Kapuk Raya Cengkareng, Jakarta Barat diringkus polisi. Kelima pelaku sempat berupaya melarikan diri saat diamankan petugas. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Anda bisa menemukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan menyaksikan kembali tayangan berita iNews di kanal YouTube @officialinews. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cikal Mutazam. Dan saya Galuh Pandu pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Aksi pemalakan sopir travel oleh sekelompok preman di pangkalan Metro Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat terekam video amatir hingga viral. Korban tengah melintas dipalak uang sebesar Rp20.000 oleh para pelaku. Tak berselang lama, polisi memburu keberadaan pelaku pemalakan. Hasil 5 pelaku berhasil diringkus, namun saat ditangkap kawanan pelaku sempat berupaya kabur. Para pelaku ditangkap di sekitar lokasi kejadian. Tangkapan dilakukan demi memberantas aksi premanisme yang telah meresahkan masyarakat. Melakukan pemalakan terhadap supir yang meminta uang sebesar Rp20.000. Untuk perkembangannya sudah ada penangkapan? Saat ini kami telah mengamankan 5 pelaku dan salah satu diantaranya berinisial RH adalah pelaku utama dari aksi pemalakan tersebut. Saat ini para pelaku sudah diamankan di Mapolsek Cengkareng dan dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Mitfaul Gani melaporkan.